Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumat wan nur sumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiwan fi khairul anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi sumastaqim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih dipanjangkan usia bisa melaksanakan ibadah Jumat sampai hari ini. Kita masih diberi kesehatan yang prima, diberi rezeki dan diberi kenikmatan yang lain. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Allah tidak akan menyusahkan kamu jika kamu selalu bersyukur pada Allah dan beriman pada Allah. Itu dalam surat An-Nisa Allah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu saya kira selalulah kita bersyukur dan menganggap apa yang kita punyai ini berharga, apa yang kita terima itu besar. Itu tanda bersyukur. Berhentilah kita mengeluh terhadap sesuatu yang menimpa diri kita, karena mengeluh itu adalah salah satu pintu kekufuran kita pada nikmat Allah yang diberikan pada kita. Hadirin yang berbahagia, dalam khutbah ini saya akan membacakan satu hadis Nabi yang mungkin hadis ini ada relevansinya dengan hidup kita sekarang ini, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakit ilaili mudlimi yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun badi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rasulullah memperingatkan kepada kita, cepatlah kamu beramal sebelum datangnya suasana yang gelap gulita, itu suasana fitnah. Gelap gulita yang dimana kita agak sukar untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana hak dan yang batil. Yusbihu rajulun mu'minan, pada waktu pagi seseorang itu beriman, wa yumsi kafirun, tapi sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, sore harinya beriman, tahajud, wa yusbihu kafirun, tapi pagi harinya dia kafir, melakukan kejahatan. Yabi'u dinahum, menjual agamanya, bi'aradi minad dunya, dengan kehidupan dunia. Saya kira ini Nabi memprediksinya seperti itu. Di suatu masa akan terjadi seperti gelap gulitanya malam. Orang susah lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sudah seperti itu, Bapak-bapak yang berbahagia, maka kita harus waspada. Apakah zaman kita sekarang yang disebut zaman post-truth, zamannya hoax, zamannya bullshit, zamannya pencitraan, zamannya kita susah membedakan mana orang baik mana orang buruk? Apa sekarang? Orang-orang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir, apa sekarang? Atau malam-malamnya tahajud, paginya korupsi, atau sekarang? Atau orang yang menjual agamanya untuk jabatan, untuk kekayaan, apa sekarang?
Saya tidak bisa menilai, silakan Bapak-bapak nilai. Suasana seperti itu suasana, kata Nabi, gelap gulita kayak gelapnya malam. Harinya berbahagia kalau kita mengevaluasi keadaan kita. Memang zaman kita ini sudah zaman lain dengan zaman Rasulullah, lain dengan zaman orang tua kita. Agama itu sudah tersisih di dunia sosial. Kita hanya masih bisa satu aspek dari agama, itu ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengatakan agama itu sudah kehilangan di dunia teknis, sudah kehilangan di dunia kebijakan, tapi hanya ada di dunia yang disebut identitas saja. Ya karena gimana? Dunia itu seperti itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan terapi, ada 3 terapinya itu. Yang pertama terapi yang diberikan kepada Sufyan bin Abdullah. Ketika Sufyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'ala anhu ahadan ghairuk. Ya Rasulullah, berilah aku satu kata saja yang aku tidak akan bertanya pada orang lain, tapi itu cukup. Kata Rasulullah, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah lalu istiqomah, pegang teguh. Wah, jadi apapun terjadi, zaman apapun terjadi, tetap orang Islam itu harus istiqomah. Istiqomah itu tegak lurus. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam akhlak. Yang dikehendaki oleh Nabi. Kul amantu billah, katakanlah aku beriman pada istiqomah. Ayat-ayat Quran ada sekitar 10 yang memuji orang-orang yang istiqomah. Dipuji oleh Allah. Bahkan malaikat turun kepadanya, tatanazalul malaikat, akan turun malaikat kepada orang-orang yang istiqomah dan berkata, jangan kamu sedih dan jangan kamu takut, sebab kamu diberitahu, diberi gembira dengan surga Jannatun Naim. Ada satu ayat Quran mungkin yang sangat menarik Bapak sekalian, dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyyatabi'una illa dhana wa inhum illa yahrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Jadi jika kita mengikuti mayoritas, sekarang itu mayoritasnya mungkin mayoritas lain ya dengan agama, maka mereka akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dzanna, mereka itu hanya mengikuti sangkaan, wa innahum illa yarusun, dan mereka hanya mengagungkan kebohongan saja. Jadi belum tentu suara terbanyak itu bagus, belum tentu khalayak yang ramai ini juga baik. Oleh karena itu keteguhan kita dalam beragama diperlukan dalam hal ini. Hadis kedua, ini hadis dari Mu'adz bin Jabal. Beliau minta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW ketika menjadi gubernur di Yaman. Kata Mu'adz, "Ausani ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah agar saya tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan sebagai seorang gubernur." Maka jawab Rasulullah, "Ittaqillaha summa kunta wa atbi'is sayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan." Jika kamu nanti berada di sebuah tempat, apapun kedudukanmu, pertama ittaqillaha summa kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada dan dalam keadaan duduk kedudukan apa. Takutlah kepada Allah.
Ini yang penting Bapak sekalian. Oleh karena itu ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan muamalah selalu didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah yang akan menjadikan pedoman kita dalam kehidupan sebagai profesi apapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua kata Nabi, wa atbi sayyatal hasanat tamhuha. Jika kamu melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan, maka kesalahan itu akan terhapuskan. Kesalahan kita tidak mungkin kita tidak salah, ini yang namanya juga manusia. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Kita akan tetap salah. Maka kata Nabi, ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan, maka kesalahan itu akan dihapuskan. Dan yang ketiga, jika engkau selamat, ingin selamat di mana juga, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik ketika bergaul dengan manusia. Akhlak yang bagus ketika kamu bergaul dengan manusia. Di sini bergaulnya bukan bergaul dengan sama muslim, dengan manusia. Kita tetap siapapun, agama apapun, latar belakang budaya apapun, kita tetap mempunyai sistem pergaulannya disebut akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Kalau kita melihat pada surat Ali Imran ayat 17, yaitu disebutkan dalam surat itu pertama sidik, benar ya. Yang kedua munfikin, munfikin itu dermawan. Yang ketiga disebutkan dalam ayat itu taat. Dan yang keempat adalah mustaghfirina bil ashar, selalu beristighfar di waktu sahur. Itu mungkin akhlak-akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran, dan banyak lagi akhlak-akhlak yang lain. Sedangkan hadis yang terakhir kata Nabi ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar sendiri yang oleh Rasulullah diamanati oleh hadis ini, yaitu yang berbunyi kun ka'annaka fid dunya gharibun aw abirus sabil. Hei Umar, atau hei Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti pengembara atau orang yang sedang melintas jalan. Jadi kita ini Bapak dan hadirin berbahagia, jangan akan merasa kita akan selamanya tinggal di dunia. Sehingga Nabi itu mengatakan dalam lanjutan hadis ini, kalau kamu sore hari jangan mengharap besok kamu masih hidup. Kalau kamu pagi hari jangan mengharap nanti malam kamu masih hidup. Kun kana kapid dunya gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing dan orang musafir yang sekarang akan kembali sedikit lagi kepada Allah. Kebanyakan sekarang ini Bapak dan hadirin berbahagia, karena kita dihibur, dibuai oleh kehidupan kita yang serba mudah, yang serba canggih, maka kita melupakan akan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita merasa bahwa itu hanya orang lain yang meninggal, kita tidak akan meninggal. Padahal kalau kita perhatikan, kita ini hanya sebentar berada di dunia ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi, kita hanya sebagai orang musafir, orang yang sedang berpergian dan akan kembali ke tempat asalnya. Bukan selamanya di sini, ini bukan tempat tinggal kita abadi. Tempat tinggal abadi kita nanti di sana. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga tetap kita bertakwa dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala,
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa ma yuqasuha nafsi fa ulaika muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semua, kata Allah, mastata'tum, semampu kamu. Jadi wasma'u, dengarkan, belajarlah terus agama. Sempatkan sesibuk apapun kita mempelajari agama. Jangan sampai kita lewat. Penyesalan terjadi dialami orang-orang yang hidupnya tidak pernah belajar agama. Belajarlah agama yang ringan-ringan. Wasma'u wa ati'u, laksanakan. Kalau sudah belajar agama, laksanakan. Jangan sampai kita tinggi ilmu agama tapi kita tidak melaksanakan. Banyak sekali seperti itu terjadi, split personality. Hebat ilmu agama tapi tidak merefleksi kepada kepribadiannya. Kalau ini diperintah oleh Allah dan surat At-Taghabun, wa'ati, laksanakan. Wasma'u wa'ati wa anfiqu, berinfaklah. Khairul li anfusikum, itu lebih baik bagi kamu. Wa ma yuqasuha nafsi fa ulaika muflihun. Siapa orang yang dalam hatinya sudah tidak ada kikir, tidak ada sifat kikir, fa ulaika muflihun, maka orang itu akan bahagia dalam hidup. Jadi kunci bahagia itu ialah hilangnya rasa kikir dalam diri kita. Rasa sayang kepada harta kita memang boleh, tetapi jangan keterlaluan. Dan hati kita lapang dalam memberikan sedekah, infak kepada orang-orang yang perlu kita tolong. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa sahbi rasul ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.